selalu sehat, sukses, dan bahagia ya. Di pertemuan kelima ini, Bu Silvana akan menjelaskan materi mengenai inverse matrix. Mari kita mulai. Apa yang dimaksud dengan inverse matrix? Nah, inverse dari suatu matriks, katakanlah matriks A, itu adalah A inverse ya. Ini dibaca A inverse. Di mana jika dan hanya jika A kalikan A inverse, hasilnya adalah matriks identitas. Ya, ini adalah matriks identitas. Jika A adalah sebuah matriks ya, dengan A itu adalah matriks ordo 2 kali 2 dengan unsur-unsur A, B, C, dan D. Inverse dari matriks A itu adalah A inverse sama dengan seper dari determinan A dikali unsur-unsur pada diagonal utamanya ditukarkan, A dan D ini menjadi DA, dan unsur-unsur pada diagonal sampingnya itu dinegatifkan, jadi negatif D, negatif C. Sehingga A inverse sama dengan seper A determinan dikali D, D minus B minus C dikalikan A. Oke, sekarang kita punya soal sebagai berikut ya. Kita coba cari berapakah A inverse dan B inverse. Oke, kita mulai. Kita mulai untuk mencari A inverse. Berarti kan A inverse itu kan adalah seper determinan A ya, dikali ya, ini ditukar dibalik ya. Jadi ini 3, ini 8 ya. Kemudian yang ini tandanya dinegatifkan, berarti minus 4, ini minus 5. Ini belum selesai karena kita harus cari dulu seperdeterminan ya. Ini nggak rapi, saya rapikan dulu ya. Jadi kita cari dulu A determinan gitu kan. Nah, kita tahu A determinannya di sini ya. Itu sama dengan 8 kali 3 itu adalah 24 min 4 kali 5 20. Dijumlahkan sama dengan 4. Sama dengan 1/4 dikali 3 min 4 min 5 dan 8. Nah, setelah ini Anda boleh masuk kalikan ya, atau begini saja bisa ya. Jadi boleh kalau Anda ingin masuk kalikan, jadinya kan 3/4 ya, karena dia kan konstanta ya. Min 4/4 itu min 1, min 5/4 ya. Kalikan 8 dikalikan 1/4 itu adalah 2. Oke, selesai ya. Sekarang kita ke B inverse ya. Sama rumusnya ya. Berarti B inverse sama dengan seper determinan dari B ya, dikali ditukar ini berarti apa? 3 di sini 8 ya. Ditukar ini berarti di sini min 4, bukan tukar ya, dilawankan ya. Oke, kemudian kita cari determinan dari B ya. Determinan dari B ini dikalikan 24 dikurangi 24. Ternyata ini determinannya 0 ya. Ya, artinya ini 1/0 ya. Dikalikan ini ya. Segala sesuatu dibagi 0 tuh hasilnya adalah tak terhingga. Artinya ya, matriks ini tidak memiliki, jadi karena determinannya itu sama dengan 0, karena determinannya sama dengan 0, maka matriks B itu nggak memiliki matriks. Tidak memiliki matriks. Tidak punya matriks. Tidak punya inverse, maaf. Oke. Oke, well done ya, terjawab. Sekarang kita hapus. Baik ya. Kemudian kita next. Oke, sekarang tentukan inverse dari matrik-matrik tersebut. Ya, sekarang kita kerjakan secara cepat ya. Inverse-nya berarti A inverse sama dengan ya. Kita hitung dulu inverse determinan dari A. Berarti ini dikali min 10.
Ini min 12 min berarti plus 12. Dapatnya 2. Jadi 1/2 dibalik. Ini min 2, 5. Ini 4. Ini min 3 jadinya 3 ya. Ini jadi min 4. Selesai. Begini aja juga boleh. Sekarang kita cari B inverse-nya. Ini dikalikan min 27. Ini dikalikan min 30 plus diminkan min jadi plus 30 dapatnya 3. Jadi 1/3 dibalik ini jadi 9, di sini min 3. Ini jadi negatifnya jadi 5, di sini min 6. Selesai ya. Kemudian untuk C dan D silakan dikerjakan dengan mandiri ya. Oke, kita mulai ke slide selanjutnya. Nah, sekarang ya, kita akan membuktikan suatu sifat di mana apakah kalau misalnya A dikalikan D, itu diinverskan, sama juga dengan B inverse dikalikan A inverse. Saya akan coba untuk membuktikan yang pertama, untuk yang B-nya silakan Anda yang buktikan. Oke? Nah, sekarang saya akan mulai ya. Jadi yang pertama, yang ini saya akan buktikan. Jadi di sini ada ruas kiri, ini ruas kiri. Dan di sini ada ruas kanan. Nah, untuk bentuk kesamaan ini kita harus buktikan apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Nah, ruas kirinya adalah A kalikan B kemudian dalam kurung pangkat min 1 atau diinverskan. Berarti kita cari dulu A kali B ya. Kita kalikan dulu A kali B, AB. Ya, AB itu apa? 35 min 1 min 2. D-nya min 4, 5, min 1, 1. Oke, kita kalikan. Ini ke sini ya, kita kalikan. 3 kalikan 4, min 12. 3 kali min 4, min 12. 5 kali min 1, min 5. Ya. Kemudian dari sini ke sini. 3 kali 5, 15. 5 kali 1, 5. Kemudian yang ini ke sini. Min 1, min 4, 4. Min 2, min 1, 2. Kemudian ini ke sini, min 5, min 2, tambah kali 1 adalah min 2. Oke, hasilnya adalah min 17, 20, 6, dan min 7. Ya, ini adalah A kalikan B. Ya. Kemudian kita cari inverse-nya. Nah, sebelumnya kita carikan dulu, untuk mencari inverse dari AB ini, kita cari dulu determinannya ini. Kita cari determinannya dari ini, berarti determinan AB. Determinan AB itu adalah perkalian ini sama ini. 17 minus 17 kalikan 7 berarti 9, 109 ya. Dikurangin 6 kalikan 20 itu 120, dapatnya adalah negatif 1. Ya. Sehingga ya saya buat AB inverse itu berarti seperdeterminannya sepermin 1 dikalikan ini dia. Sekarang kita tukar, kita balik ya. Ingat ya, rumusnya ini kan harus dibalikkan ya. Berarti di sini min 7, di sini min 17 gitu ya. Oke. Kemudian yang ini min 6, di sini min 20. Oke. Kemudian di sini di sini ya betul, betul. Minus gitu kan. Terus kemudian karena di depannya dikalikan min 1 berarti menjadi 7, 20 gitu ya. Kemudian di sini 6 dan di sini 17. Nah, ini hasil dari yang ruas kiri nih ya. Ruas kirinya adalah 7, 20, 6, 17. Nah, sekarang kita harus buktikan apakah hasil yang di ruas kanan juga hasilnya adalah 7, 20, 6, 17. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, ini saya tulis di sini ya. 7, 20, 6, dan 17. Andai kata misalnya tidak cukup ruangan, ini saya akan hapus ini, berarti nanti jawabannya harus sama juga dengan 7, 20, 6, 17. Begitu ya. Nah, sekarang kita mulai untuk mencari yang pertama B inverse.
B inverse dapat dari sini, berarti B inverse itu berarti cari dulu ya, determinan dari B ya. Ini berarti dikalikan ini sama ini, diagonal utamanya min 4 kalikan 1 min 4 min 5 berarti plus 5 ya, dapatnya 1. Berarti B inverse-nya adalah seperdeterminan per 1 per 1. Kemudian ini dibalik, ini 1, ini minus 4, kemudian ini minuskan, minus 5, minus dari minus 1, 1. Didapatkan hasilnya adalah 1 min 5, 1 min 4. Oke, ini B inverse-nya. Kemudian A inverse-nya kita carikan dulu determinan dari A. Determinan dari A ini dikalikan, ini min 6. Ini dikalikan min 5 min plus 5, dapatnya negatif 1. Ya, berarti A inverse sama dengan seper dari min 1, determinan dibalik, min 2, 3. Ini negatif kan, berarti 1, di sini min 5. Kita kalikan, jadinya adalah 2, 5, minus 1, minus 3. Oke, selesai. Kemudian kita kalikan B inverse kalikan A inverse di sini. Ya. Di sini B inverse dikalikan A inverse. B inverse-nya adalah 1 min 5, 1 min 4. A inverse-nya adalah 2, 5, minus 1, minus 3. Oke, kita kalikan ya. Ini ke sini, ini ke sini ya. Ini 2 ya, 1 kalikan 2, min 5, min 1, plus 5 ya. Kemudian dari sini ke sini nih. 1 kalikan 5, 5. Min 5, min 3, plus 15. Kemudian dari sini ke sini. 1 kalikan 2, 2. Min 1, min 4, min 1, plus 4. Ya. Kemudian dari sini ke sini, 1 kalikan 5, 5. Min 4 kalikan min 3, plus 12. Kita jumlahkan, dapatnya adalah 7, 20, 6, dan 17. Oke, ternyata sama ya dengan ini. Ya, artinya bentuk umum atau rumus dari ini ya, A kalikan B inverse sama dengan B inverse dikurangi A inverse. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwasanya kalau misalnya ada inverse dari A kali B, ini kalau kurungnya kita buka, hasilnya yang belakang inverse dikurangi yang dikali yang di depan inverse. Sama seperti ini, B kali A, berarti belakangnya A, berarti hasilnya adalah A inverse. Jadi B kali A inverse, jadi hasilnya sama dengan A inverse dikalikan B inverse. Nah, silakan untuk yang B-nya, untuk dibuktikan sendiri caranya seperti yang tadi sudah saya ajarkan. Kita sekarang beralih ke slide selanjutnya, saya hapus dulu. Ya, sekarang kita ketemu soal seperti berikut. A inverse transpose sama dengan A transpose kali inverse. A transpose inverse ya. Kita buktikan ya. Kita sudah belajar kemarin transpose. Nah, kita buktikan dulu yang ruas kiri ini ya. A inverse. Jadi cari dulu A inverse. Caranya kita cari dulu determinan. Berarti 12 dikurangin 10. Dapatnya 2. Oke. A inverse 1 per determinannya 2, kemudian dibalik 3, 4, min 2, min 5, dinegatifkan ya. Oke. Kemudian habis itu ditransposkan, jadi A inverse, kemudian ditransposkan, jadi hasilnya adalah ya, ini nanti hasilnya adalah ininya biasa aja, nggak ada perubahan ya, tapi ininya yang berubah ya. Jadi 3 min 2, nih. Kemudian min 5, 4 berubah menjadi kolom begitu. Ini setelah ditransformasikan. Kalau mau pengen dikali masuk boleh, dikali masuk nanti hasilnya adalah 3 per 2, min 5 per 2, min 1, dan ini hasilnya 2. Oke, ini adalah yang di ruas kiri. Di ruas kiri sudah kita buktikan. Berarti nanti harus hasilnya adalah ini. Nah, sekarang kita coba carikan dulu yang ruas kanan, yaitu A transpose. Kita cari A transpose dulu ya.
Transposnya berarti transpos dari ini, berarti 42 nanti jadi begini ya kan. 53 jadi begini. Nah, kemudian ya, dari situ kita inverskan. Nah, sekarang awalnya kita cari dulu determinannya ya. Berarti determinannya 12 dikurangi 10 dapatnya A transpos pangkat min 1 sama dengan 1/2 dikali ini dibalik, ini 3 nih 4 ini min 5 min 2 ya kan, dinegatifkan. Hasilnya ternyata sama ya, kita kalikan masuk 3/2 min 5/2 min 1 dan 2. Oke, ternyata terbukti ya. Ya, sekarang kita cari bagaimana inverse matrik berorder 3x3. Nah, inverse matrik 3x3 sama seperti inverse matrik 2x2 ya. Rumusnya adalah A inverse sama dengan 1/2 dari harga determinan A join A. Nah, A join A ini nanti banyak langkahnya ya. Langkahnya agak panjang. Kita mulai aja langsung latihan soal. Ya, nanti pakai yang namanya rumus ini ya. Jadi min 1 pangkat I tambah J kali minornya ya. Oke. Sekarang kita coba ya. Kita coba ya menentukan nilai ini ya. Menentukan nilai ini. Oke, sebentar. Baik ya. Jadi kita mencari inverse dari matrik 3x3 ini. Jadi pakai rumus apa? A inverse sama dengan 1/2 dari determinan A dikalikan A join A. Nah, sekarang kita cari dulu determinan A dengan cara sarus ya, atau dengan perkalian elementer. Tadi sudah diajarkan ya. Kita cari dulu determinan dari A. Determinan dari A berarti di sini 2 min 2. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Kemudian di sini 2 min 1, 2. Ini 2, 2, 3. Oke, kita mulai ya. Ini kita kalikan. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Kemudian ini kita kalikan. Apa ya? Begini ya. Oke. Ini dapatnya adalah 12. Kemudian ini 2 kali 1 kali min 2 kali 1 kali 3 itu dapatnya 6. Ya, minus 6. Kita jumlahkan ya, ini 10 tambah 12 itu adalah 22. Gitu. Terus kemudian yang ini ya, diagonal sampingnya 2 kali 2 kali pada kali min 2, kemudian 3 kali 3 kali 2, dan 4 kali 1 kali 2. Nah, ini dapatnya adalah minus 8. Ini dapatnya adalah 18. Dan ini dapatnya adalah 8. Kita jumlahkan menjadi 18 ya. Berarti dikurangi 18 dapatnya 4. Ternyata determinannya 4. Nah, setelah dapat determinan ya, kita sekarang mencari yang namanya adjoint ya. Adjoint A ya, adjoint A itu didapat dengan rumus di adjoint A itu didapat dengan rumus ya min 1 ya, pangkat I ditambah J ya, dikali ya. Nah, di sini ada minor ya, 1 1.
ini ditransposkan. Juga jangan lupa harus ditransposkan. Nah, jadi coba ya kita beralih ke slide sebelah. Kenapa saya? Terserah kamu mau pengen apa. Hilangnya nggak? Ini bisa nggak? Roblox hilang. Ya. Nah, baik ya. Tadi kan kita sudah dapatkan determinan A-nya itu adalah berapa tadi? 4 ya. Oke, dari sini kan kita sudah tahu ya determinan 3, 2, 1. Ini dari perhitungan tadi kita sudah dapatkan determinannya 4 ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita mulai mencari adjoint-nya ya. Jadi kita nanti kita dapatkan yang namanya alfa 11 ya. Kemudian alfa 12 ya. Oke. Nanti kita akan dapatkan adjoint ya. Adjoint itu rumusnya begini nih. Baik, sekarang kita setelah dapat determinan sama dengan 4, berarti nanti kita tinggal cari adjoint ya. Baik, dari sini nanti A inverse didapatkan dengan rumus apa sih? A inverse sama dengan seper dari determinan A dikali adjoint A. Nanti rumusnya kan kayak gitu ya. Nah, ini sudah dapat, tinggal kita cari adjoint A. Nah, adjoint A ya. Adjoint A itu adalah ini. Adjoint A itu adalah alfa 11 ya, alfa 12, alfa 13 ya. Kemudian alfa 21, alfa 22, kemudian alfa 23, 23 ya. Kemudian ini alfa 31, di sini alfa 32 dan di sini alfa 33 ya. Kemudian hasilnya kita transposkan. Di mana alfa I J itu sama dengan ya min 1 pangkat I ditambah J ya dikali dalam determinan dari minor I J. Nah, bagaimana itu? Kelihatan sulit sekali, tapi ternyata enggak loh sebenarnya. Ya, enggak percaya deh kalau misalnya kalian itu berlatih ya pasti bisa ini. Kita mulai dari mencari alfa 11. Alfa 11 ini pengertiannya adalah ya yang berada di baris pertama kolom pertama. Di baris pertama kolom pertama itu apa sih? Di baris pertama kolom pertama itu adalah angka 2, ya kan? Kemudian kita tarik garis sini, garis sini. Gitu kan? Berarti ini namanya minor. Yang tersisa ini adalah minor. Minornya apa sih? Ya, minornya adalah ini 2, kemudian di sini 3, sini 3, di sini 4. Gitu ya. Yang ininya nanti aja mikirnya. Kemudian kita ke alfa 12. Alfa 12 ini kita hapus. Ya. Alfa 12 itu berarti ini 12 ya. Jadi ini saya tarik, ini saya tarik. Berarti minornya sisanya adalah 13, 24. Betul? Ya. Sudah. Habis itu kita ke alfa 13. Alfa 13 itu ini 1, ini 3 ya. Berarti ini adalah 1, 2, 2, 3. Sudah ya. Kemudian habis itu kita ke alfa 21. Alfa 21. Alfa 21 itu berarti di baris kedua kolom ke-1. Ini ya. Ini.
Ini berarti sisanya adalah 2, min 2, 3, dan 4 ya. Gitu. Kemudian kalau sudah ya, kita ke alfa 22. Alfa 22 ini ya, berarti ini dan ini gitu kan. Sisanya adalah berarti 2, min 2, 2 dan 4 gitu. Harus teliti, hati-hati ya. Satu angka salah saja tidak terjadi nanti salah fatal. 23 yang ini ya, tarik garis ini ke sini, berarti tersisa adalah 2, 2, 2, 3 ya. Oke, sudah. Sekarang kita coba untuk alfa 31, alfa 32, kemudian alfa 33. Ya, sekarang alfa 31. Alfa 31 itu berarti 3, 1 ya. 2 dan 3. Kemudian 32, 32. Ya. 2, 2, 1 dan 2. Oke. Nah, sudah selesai dari sini. Ini sebenarnya pada hakikatnya kan mencari determinan biasa. Jadi, kalikan unsur-unsur pada diagonal utama, kemudian dikurangi pada unsur diagonal samping ya. Namun yang membedakan adalah negatif 1 ini gitu. Negatif 1 ini menandakan tanda positif negatif. Dan dia merupakan penjumlahan dari unsur-unsur garis dan kolomnya. Kita mulai dari alfa 11, berarti I-nya 1, J-nya 1. Kalau dijumlahkan 2 ya. Min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 hasilnya positif. Ingat ya, min 1 pangkat genap itu hasilnya positif. Sedangkan min 1 pangkat ganjil hasilnya negatif. Ya kan? Nah, berarti di sini pangkat genap ya, 1 tambah 1 genap, jadi positif. Kemudian ini pas ya, ganjil berarti ini negatif. 1 tambah 3 genap positif. 2 tambah 1 ganjil negatif. 2 tambah 2 genap positif. 2 tambah 3 ganjil negatif. 3 tambah 1 genap positif. Ini negatif dan langsung ini positif. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita hitung nih. Nah, kalikan ini 8 dikurangin 9 minus 1 ya kan. Ketemu plus berarti kan tetap minus 1. Kemudian ini 4 dikurangi 6 min 2 ketemu min jadinya 2. Kemudian 3 dikurangi 4 min 1 ketemu plus berarti tetap min 1. Kemudian 8 min 8 tambah 6 14 ketemu min berarti min 14. Kemudian ini 8 min 4. 8 tambah 4 12 di 12. Kemudian ini 6 dikurangi 4 2 min 2. Ini 6 min 6 tambah 4 10 ya. Kemudian ini 6 tambah 2 8 min 8. Ini 4 dikurangi 2 ini 2. Oke, hasil dari ajoinnya sudah ada, tinggal kita susun dan nanti kita transposkan ya. Kita izin untuk menghapus yang ini. Kemudian kita tuliskan ke sini ya. Alfa 11 berarti sini min 1, kemudian 2 ini min 1 ya. Kemudian ini
alfa 21, ini 14, 12, dan di sini min 2, ya. Alfa 31 itu 10, di sini min 8, dan di sini 2. Begitu. Kemudian kita transposkan, ya. Transposkan, ini adalah adjoinnya. Jadi, ini kita jadikan yang ini, jadi kolom, ya. Min 1, 2, min 1, min 14, 12, min 2, 10, min 8, dan di sini 2. Oke, selesai, ya. Nah, kemudian saya hapus lagi, ya. Kita akan ke inverse-nya A. Oke, inverse-nya A berarti A inverse sama dengan 1/4 berarti kan determinannya kali adjoinnya berarti min 1, min 14, 10, 2, 12, min 8, min 1, min 2, dan 2. Oke, ini hasilnya. Kita cek ya, ini ada kunci kebetulan. Ya. Ya, ini ya. Nah, ini saya mau deketi, bisa deketi. Nah, ini kuncinya ya. Nah, ini gimana caranya? Ini nih 1/4 kali min 1 min 14 10 2 12 min 8 min 1 min 14 min 1 min 2 dan 2 min 1 min 2 dan 2. Oke, ya. Tepat ya. Jadi kuncinya ini. Atau Anda kalikan masuk nanti hasilnya di sini ya. Jadi ya, ini saya hapus ya. Terus ya, ini adalah hasil dari inverse-nya ya, dikalikan masuk jadinya ini 1/4, min 1/4 dikalikan 1/4 min 7/2, 10 bagikan 4, 5/2, 2/4, 1/2, 12/4, 3, min 2 ya, min 1/4, min setengah, dan setengah begitu ya. Oke, well done, selesai ya. Lanjutkan. Nah, ini coba ya Anda cari dengan cara sarus untuk soal yang B ini ya. Silakan untuk berlatih. Saya lanjutkan. Ini juga soal C. Nah, gitu. Nah, sekarang